Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai, coba rapikan dulu tempat duduknya, siapkan alat tulisnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin salah satu anak. Amin. Iya, Mama. Jadi teman-teman, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, jadi di pagi hari yang seperti mendung mau hujan ini, kalian tetap menjaga kesehatan ya, dan juga kalian selama mengikuti pembelajaran, kalian harus tetap semangat dan jangan malas-malasan ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kalian bisa berdiri. Lagu si kecil. Ya, boleh duduk lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan mempresentasi apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua. Nah, apakah kalian masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Kita belajar apa ya? Iya, nah, sebelumnya kita membahas tentang surat cahaya. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana bumi kita berubah. Kemudian, Ibu ada pertanyaan, apakah kondisi permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Berbeda. Ya, terus kemudian bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Ya, belum tahu. Belum tahu ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan materinya. Alam di sekitar kita berubah dari waktu ke waktu. Contohnya, pertama, dahulu banyak sawah, tetapi sekarang tidak ada lagi sawah karena diubah menjadi perumahan. Terus kemudian yang kedua, sungai mengalir deras dan air jadi sekarang airnya dangkal dan jauh. Lalu kemudian, apakah ada yang mau membaca? Saya. Ya, Mbak Rahma. Perubahan kondisi lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan merupakan salah satu contoh perubahan permukaan bumi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Bumi tempat kita tinggal mengalami perubahan yang sangat cepat. Contohnya adalah perubahan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara atmosfer pada waktu tepat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Contohnya saat berada di sekolah terjadi hujan, namun pada saat yang bersamaan di rumah terjadi tidak hujan. Ya, kita akan
menonton video belajar ini ya, agar kalian lebih paham. Ya, Bu. Hai anak-anak, selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA kelas 5, bab 4, berkenalan dengan bumi kita. Topik C, tentang bagaimana bumi kita berubah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi? Ketiga jenis bencana alam ini terjadi akibat dari pergerakan lempeng bumi. Selain menyebabkan bencana alam tersebut, pergerakan lempeng bumi juga mengubah struktur bumi kita. Apa itu lempeng bumi? Bagaimana lempeng bumi dapat bergerak? Yuk anak-anak, kita pelajari bersama-sama. Permukaan bumi yang berubah-ubah. Di aktivitas sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa alam kita senantiasa berubah. Mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara, sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contohnya, ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Awalnya, Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau DPL. Namun, setelah meletus, tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter DPL. Dari gambar tersebut, kalian bisa melihat struktur gunung berubah. Dari yang semula memiliki puncak berbentuk kerucut, setelah meledak, puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah atau seperti danau kering yang sangat besar. Ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam. Jadi di sini perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen ada apa? Gunung. Gunung apa? Gunung meletus. Ya, gunung meletus ya Kak Isyanda. Jadi yang pertama ada gunung meletus. Selanjutnya Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan selain gunung meletus ada apa lagi? Tsunami. Terus kemudian Tanah longsor. kemudian ya benar banget. dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Seperti apakah permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi bisa bergerak? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Inti dalam bumi. Bagian terdalam bumi yang sangat panas dan berwujud cair. Inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius. 5.400
lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel bumi dan permukaan bumi atau kerak bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat, mirip dengan permukaan agar-agar yang telah dingin. Bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konversi atau perpindahan kalor pada cairan. Akibatnya, bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Pergerakan lempengan bumi inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Dari penjelasan ini, kalian jadi semakin bukti mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Jawaban sederhananya yaitu karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat dari arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nah, jadi mengapa bumi terus berubah itu salah satunya dari struktur lapisan bumi yang terus-menerus berubah. Nah, struktur lapisan bumi ini yang pertama adalah Inti dalam. pengertiannya ini dalam. Bagian di dalam bumi sangat panas berwujud cair. Ya, yang kedua ada inti luar. Pengertiannya apa? Bagian di dalam bumi berwujud cair. Yang ketiga mantel bumi, pengertiannya. Bagian dalam bumi yang berwujud padat. Yang terakhir ada kerak Kerak bumi. bumi bagian terluar yang beras. Iya. Nah, setelah kalian membaca materi ini, kalian apakah sudah paham materinya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Yang pertama itu petunjuk pengerjaannya. Guntinglah gambar-gambar pada lembar ini sesuai dengan garisnya. Kemudian tempelkan lapisan bumi di tengah belakang antara potongan bumi. Kemudian gambar awan untuk tulisan nama pada lapisan bumi. Kemudian yang keempat, tempelkan gambar awan tersebut di samping gambar lapisan bumi dan beri petunjuk penggunaan pensil atau ballpoint. Kemudian yang kelima, jika sudah, presentasikan di depan kelas. Ibu bagi ya. Ya, Ibu. Kelompok atau Iya, ini Ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Ini kelompok satu depan dan kelompok dua di belakang. Butuh waktu berapa menit buat ngerjain?
sebelum kalian mempresentasikan itu ada sedikit materi mungkin kalian yang belum paham. Itu ada media pembelajaran. Ini nah, kerak bumi itu berwarna apa? Berwarna kerak bumi ini adalah permukaan yang ada di bumi. Jadi kayak ada permukaan bumi, dataran dan juga lautan. Kemudian ada inti dalam. Inti dalam itu lapisan bumi yang paling dalam. Kemudian ada inti luar. Kalau inti luar, ya lapisan bumi yang terluar ya. Kemudian ada mata bumi. Ada di atasnya ini semua. Ya, seperti itu. Jadi apakah kalian paham dan bisa melaksanakan LKPD? Paham. Oke. Sebelum kalian mempresentasikannya, kita screening dulu ya. Mau berdiri apa mau di tempat duduk? Sambil gerak ya. Anak ayam pipih, anak ayam pipih, anak ayam pipih, anak ayam pipih. Ibu ayam bapak ayam bapak ayam guru, bapak ayam guru. Ibu ayam ayam bapak ayam guru, bapak ayam guru. Dan nanti kita maju setiap kelompoknya. Iya, semua. Satu dulu. Semua. Coba dijelaskan. Dijelaskan. Jadi ini yang berwarna hijau ini daratan, Iya, Pak. namanya kerak bumi. Kemudian, Kemudian yang paling dalam namanya inti dalam. kemudian. Terus di luarnya inti dalam itu inti luar. Di luarnya lagi namanya mantel bumi. Ya benar ya. Kelompok satu dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Satu itu lagi kelompok dua. Jadi ini ada gambar bumi dan lapisannya. Yang pertama itu yang paling dalam ada inti dalam, luarnya inti dalam ada inti luar. Kemudian ada mandang bumi. Dan yang terakhir itu paling luar yang berwarna hijau ini ada kerak bumi. Ya, kelompok dua dikasih apa? Wow, keren. Nah, bagi yang sudah menjelaskan, yang sudah berani menjelaskan nanti ibu dari plus ya. Nah, sekarang kita akan
Butuh waktu berapa menit? 2 menit cukup? Cukup, Bu. Mbak Rama jangan nyontek ya. Iya, Bu. Ini mana Bu yang nyontek-nyontek? Iya, jangan sendiri-sendiri, jangan nyontek. Hah? Bisa tuh. Gimana, sudah selesai semua? Sudah. Yang sudah bisa dikumpulkan di Ibu? Sudah, Bu. Sayang? Gimana Mas Madam udah belum? Nanti sambil kita melanjutkan, Ibu akan mengoreksi terlebih dahulu ya siapa saja yang masih belum memenuhi KKTP. Nah sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Simpulannya adalah perubahan bentuk bumi terjadi karena faktor alam seperti bencana alam gunung meletus, tsunami, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain. Perubahan tersebut terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Nah, struktur lapisan bumi ini yang pertama ada inti dalam, yaitu bagian terdalam bumi sangat panas dan berwujud cair. Yang kedua inti luar, bagian dalam bumi yang berwujud cair. Yang ketiga mantel bumi, bagian dalam bumi yang berwujud padat. Yang keempat kerak bumi, bagian terluar dari permukaan bumi yang keras. Coba Mas Madar, inti luar itu apa? Inti luar itu adalah bagian dalam bumi, sangat panas dan berwujud cair. Mbak Fatimah, mantel bumi itu apa? Mantel bumi itu bagian dalam bumi yang berwujud padat, Bu. Ya benar. Nah, ya beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan yang belum memenuhi KKTP, yaitu Mbak Isyanda dan juga Mas Mada ya. Jadi nanti sebelum teman-temannya yang sudah memenuhi KKTP boleh pulang terlebih dahulu, dan Mbak Isyanda dan juga Mas Mada bisa mengerjakan soal remedial. Nah, kita akan sebelum pulang kita akan menyanyi lagu daerah. Sambil menyanyi ya, sambil menyanyi ya. Lagu si kecil. Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Senang sekali. Nah, sebelum pulang, kalian di rumah jaga kesehatan ya, karena cuaca sekarang kan tidak menentu, kadang panas, kadang hujan gitu. Nah, terus semoga pembelajaran kita tadi itu bermanfaat bagi kita untuk kedepannya dan juga bisa menjadi bekal untuk masa depan kita. Nah, kemudian karena kita sudah mau pulang, Mbak Fatimah bisa dipimpin juga. Baik, sebelum pulang